Polda Jawa Barat resmi menetapkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Polda Jawa Barat menegaskan daftar pencarian orang tersangka pembunuhan hanya satu, sementara dua orang lainnya tidak ada, sehingga total pelaku pembunuhan Vina dan Eki hanya 9 orang, bukan 11 pelaku. Bagaimana keluarga Vina menanggapi penetapan tersangka Peggy Setiawan yang disebut otak pembunuhan Vina serta Eki? Sore ini kita akan membahasnya dengan pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumantir. Selamat sore Mbak Putri. Selamat sore Mbak, selamat sore. Mbak Putri, bagaimana pihak kuasa hukum dan keluarga Vina menanggapi penetapan tersangka atas Peggy Setiawan yang disebut sebagai otak pembunuhan ini? Iya, memang hari ini kami tadi langsung datang ke sana meskipun kami tidak diundang, tidak diberitahu, tapi karena kami merasa kami harus datang karena kami sebagai korban, tentunya hari ini yang kami tunggu perihal kepastian apakah Peggy yang ditangkap itu akan segera dirilis oleh Polda sebagai Peggy yang dianggap otak pelaku pembunuhan dari terduga awalnya kan 11. Itu kami sangat mengapresiasi hal tersebut ya Mbak, sangat syukur. Namun ada kejanggalan di dalam pernyataan yang kami dengar hari ini bahwa kenapa kok hanya satu yang yang dinyatakan itu benar adanya DPO. Nah yang dua kemana begitu Mbak? Oke Mbak Putri, ini kan tadi Polda Jawa Barat Jadi menyebut kami, bahwa ya, pelakunya itu ternyata berjumlah 9 orang, bukan 11. Jadi nggak ada 2 DPO lainnya Andi dan Dani itu. Ini yang disebut kejanggalannya di situ ya? iya dong Mbak, karena di dalam putusan apa namanya Pengadilan. pengadilan Ya. itu jelas tertulis 3 orang nama, Andi, Dani, dan Peggy. Hmm. Begitu. Kenapa bisa polisi apa namanya menyatakan hanya satu? Dan tadi kami tidak bisa bertemu dengan pihak penyidik Mbak. Hmm. Dan kami sebenarnya ingin sekali mengkonfirmasi perihal tersebut, tapi kami tidak diberikan ruang. Kami agak bertanya-tanya, curiga ada apa ini gitu. Kami ini kan pihak korban yang harusnya mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam hal proses penyelidikan. Tapi kami sendiri tidak diberikan ruang, tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dengan penyidik begitu. Oke, tadi pada saat konferensi pers ataupun rilis digelar, apakah pihak kuasa hukum dari keluarga Vina diberitahu akan ada penetapan tersangka, Tidak, pengumuman penetapan tersangka terhadap Peggy tidak ada. Setiawan, Mbak Putri? Tidak ada, tidak ada Mbak. Kami datang dengan sendirinya. Justru kami tahu dari rekan-rekan media. Oke, saat konferensi pers, Peggy Setiawan masih bersikukuh Mbak, tidak mengaku membunuh Vina dan Eki, bahkan mengaku tidak mengenal kedua korban. Ini bagaimana respon kuasa hukum dan keluarga? Iya, perihal itu sah-sah saja dilakukan oleh dia untuk melakukan pembelaan oleh Peggy. Karena ya namanya penjahat atau pelaku kejahatan, kalau mengakui secara langsung ya udah nggak sulit kita mengungkapnya Mbak, gitu kan. Nah dalam hal ini pihak kepolisian sudah bisa memastikan bahwa Peggy ini adalah pelakunya, tentunya kan kita harus mengapresiasi Mbak, ya kan. Tidak boleh juga kita menyudutkan pihak kepolisian menyatakan ini salah tangkap seperti asumsi-asumsi yang tersebar luas. Namun kami mau memastikan juga bentuk keyakinan dari kepolisian terhadap penangkapan Peggy dan kenapa dua DPO bisa hilang, itu loh. Tapi kami tidak bisa mengkonfirmasi itu Mbak. Baik, baik. Tapi dari pihak kuasa hukum keluarga Vina sendiri percaya bahwa tadi orang yang ditampilkan di depan publik adalah betul-betul Peggy Setiawan ya? Karena kan sebelumnya ada keraguan. Iya, jadi begini Mbak, ini kan selaku kuasa hukum menyerahkan semua proses hukum ini kepada kepolisian. Tentunya kami harus mendukung apa saja yang sudah dihasilkan dari penyelidikan, kan gitu. Nah, dibilang percaya atau tidak, tentu kami kembalikan kepada hasil penyelidikan.
karena yang melakukan pemeriksaan, yang melakukan penangkapan, yang mengumpulkan barang bukti, alat bukti, dan lain sebagainya yang bisa mengkerucut kepada Peggy adalah kepolisian. Tentunya kami mempercayai hal tersebut karena Oke. sudah dilakukan rilis. Kalau kemarin kami belum mempercayai karena kami belum mendengar secara Oke. langsung rilis yang diberikan oleh Polda Jabar gitu. Oke, terakhir Mbak Putri, langkah selanjutnya apa yang akan ditempuh oleh keluarga Vina dan juga kuasa hukum soal itu tadi 2 DPO yang tiba-tiba hilang begitu saja ataupun tidak diakui oleh pihak kepolisian? Kami nanti, saya belum bisa berstatement Mbak, karena saya harus bertemu dulu dengan Pak Hotman. Mungkin kami akan berdiskusi terlebih dahulu, mempelajari lagi bunyi-bunyi putusan, amar-amar putusan yang sudah ada. Mungkin nanti itu akan kami berikan statement ya Mbak, setelah kami memang sudah berkomunikasi dengan Pak Hotman. Baik. Saya dan juga masyarakat lainnya tentu saja menunggu ya titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini karena masih banyak pertanyaan dan juga kejanggalan dari kasus ini begitu ya. Terima kasih sekali Mbak Putri Maya Rumanti, pengacara keluarga dari Vina yang sudah meluangkan waktu dalam perjalanan ke Bandung. Titip salam untuk keluarga almarhum Vina ya Mbak Putri, terima kasih. Ya, terima kasih.